Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Yayu Farida Baliwati sebagai salah satu tim tenaga ahli untuk proses penyusunan RADPG Jawa Barat tahun 2024 tahun 2026. Kami memohon kesediaan Bapak Ibu dari 7 wilayah pembangunan di Jawa Barat untuk menelaah, mencermati, dan mengisi matriks RADPG Jawa Barat karena proses yang ingin kita lakukan di dalam penyusunan RADPG Jawa Barat ini adalah bottom up. Jadi ada diskusi dengan Bapak Ibu di 27 kabupaten kota yang dibagi menjadi 7 klaster wilayah. Selain kita juga sudah mendiskusikan matriks ini kepada Bapak Ibu OPD yang ada di Jawa Barat. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada RADPG panduan terbaru ada tujuan strategis. Yang pertama adalah peningkatan ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan keterjangkauan pangan B2SA. Kemudian tujuan strategis ketiga adalah peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi esensial. Dan yang keempat adalah tujuan strategis penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi. Nah, di dalam matriks ini tentunya terdiri dari program atau kegiatan yang sudah kami validasi berdasarkan program kegiatan arahan dari RAN-PG yang sudah kami konfirmasi dengan program-program yang sesuai dengan nomenklatur Permendagri dalam penyusunan program dan anggaran program dan anggaran pembangunan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak Ibu dimohonkan bantuan untuk mengisi data baseline tahun 2022. Ini kami yakin inilah yang terlengkap, terbaru, data terakhir, yaitu sebagai baseline tahun 2022 untuk setiap tujuan strategis tadi. Kemudian target 2023, 2024, 2025, dan sampai tahun 2026 untuk setiap indikator yang menjawab setiap program pada masing-masing tujuan strategis yang ada 4 tadi. Jadi misalnya untuk program atau aksi yang pertama adalah meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan. Nah, ini ada pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kemudian peternakan, ini ada daging, unggas, kemudian daging sapi, kemudian telur, susu, serta komoditas perikanan. Nah, karena indikatornya adalah berapa persen kabupaten kota yang sudah melakukan membangun atau merevitalisasi sentra produksi pangan lokal, artinya ini pangan sumber karbohidrat, serealia, dan umbi-umbian. Nah, Bapak Ibu, apakah punya data pada tahun 2022? Kemudian targetnya di setiap tahun sampai 2026. Sehingga nanti kalau matrik ini kami kumpulkan menjadi 20 dari 27 kabupaten kota, kami tim akan bisa membuat proporsi atau presentasi berapa banyak kabupaten kota di Jawa Barat yang telah membangun atau merevitalisasi sentra produksi pangan lokal. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi berapa banyak sentra produksi pangan lokal di kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Baseline tahun 2022 berapa banyak.
kemudian target setiap tahun sampai 2026 seperti apa. Sehingga nanti kumulatif akan bisa kami proporsikan berapa banyak kabupaten kota di Jawa Barat yang mempunyai indikator ini dalam rangka menjawab program peningkatan pengembangan sentra produksi pangan unggulan dalam rangka mencapai tujuan strategis yang pertama, yaitu peningkatan ketersediaan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu tinggal mengisi berapa jumlah sentra produksi pangan lokal dan targetnya. Sama untuk pangan hewani, berapa banyak sentra produksi komoditas pangan unggulan kelompok pangan hewani di kabupaten Bapak Ibu masing-masing, baseline-nya berapa banyak, dan target setiap tahun sampai 2026 berapa banyak peningkatannya untuk mengembangkan revitalisasi sentra produksi pangan unggulan tersebut, baik pangan lokal untuk serealia dan umbi-umbian, pangan hewani, sayur buah, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, persen desa lokus stunting yang melaksanakan kegiatan P2L. Misalnya di Kabupaten Cirebon ada 10%, nah setiap tahun meningkat 2%, misalnya di sini 12%, di 2024 menjadi 14% dan seterusnya. Ini misalnya. Kalau di Kabupaten Kuningan misalnya database-nya sudah 20%, lokus stunting yang sudah melaksanakan kegiatan P2L, maka mohon dituliskan 20%. Kalau meningkat 5% per tahun tinggal ditambahkan setiap tahun dari 2023 sampai 2026. Dan seterusnya sama seperti itu. Nah, untuk yang berwarna kuning, barangkali ini menjadi bahan diskusi apakah memang program dan indikator ini sudah menjadi indikator dan program di masing-masing kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau belum, apakah memungkinkan program dan kegiatan ini menjadi usulan kita melalui RADPG Jawa Barat ini untuk bisa ditindaklanjuti menjadi RPJMD 5 tahun yang akan datang, dan tentunya pasti diturunkan menjadi renstra masing-masing dinas yang relevan. Jadi yang berwarna kuning ini menjadi bahan pemikiran, bahan diskusi. Kalau disepakati nanti akan kami rubah menjadi berwarna biru. Dan tentunya baseline ini sesuai dengan sumber yang Bapak Ibu miliki, dan target ini sesuai dengan yang Bapak Ibu pikirkan. Begitu. Ini dan seterusnya cara mengisinya adalah seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu masih ragu-ragu atau perlu mendiskusikan dengan kami, maka kami akan menyiapkan forum diskusi dalam bentuk Telegram begitu. Dan nanti akan ada 7 slot untuk masing-masing wilayah pengembangan. Sehingga nanti untuk wilayah pengembangan Cirebon, ada Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan seterusnya menjadi satu subgrup dari Telegram yang sudah kami siapkan. Barangkali itu sebagai pengantar untuk mengisi, mudah-mudahan sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.